Nampak sekali bahwa Nahdlatul Ulama sangat hati-hati di dalam memberikan istihad pemanan ru'yah ini dengan harapan, dengan wanti-wanti ibadah puasa Ramadan harus dengan dasar yang sangat-sangat hati-hati untuk menerjemahkan jangan sampai terlalu lepas, terlalu liberal, kemudian menjadikan substansi ibadah kita terganggu. Terima kasih bahwa menjelang Ramadan ini sering banyak kali kita mendapatkan informasi bahwa saudara kita Ormas Muhammadiyah sudah memberikan keputusan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Informasi yang didapatkan bahwa Muhammadiyah mendasarkan kepada kalender Hijriyah Global Tunggal KHGT, tidak menggunakan yang sebelumnya digunakan, yakni hisab wujudul hilal. Ada sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam KHGT ini, bahwa KHGT menggunakan kriteria yang merujuk kepada kriteria Imkanur Ru'yah Istanbul, Turki tahun 2016, di mana secara global, di mana ada data hilal pada ketinggian 5 derajat kemudian elongasi 8, maka dinyatakan sudah masuk tanggal. Inilah yang kemudian terbaca di dalam beberapa informasi yang kami terima, mendasarkan kepada keberadaan ketinggian hilal yang ada di daerah Alaska, Amerika Serikat pada tanggal 17 Februari 2026 sudah menurutnya sudah memenuhi kriteria ketinggian hilal 5 derajat, elongasi 8 jam. Di samping itu sebenarnya ketika mendasarkan kepada data ketinggian hilal dan elongasi pada wilayah di mana kita tidak berada, mestinya perlu dipertimbangkan. Apakah itu bisa dibuat pegangan di mana kita tidak di area itu atau bagaimana? Yang perlu kita analisis bersama adalah kita pahami bahwa ketentuan kita adanya taklif ibadah itu dimensinya ruang dan waktu. Apa artinya? Jika memang di ruang waktu kita berada, belum ada tanda hilal berada di mana kita ada, maka kita sebenarnya tidak berkewajiban untuk beribadah. Sehingga sangat susah untuk diterima ketika kita mempertimbangkan hasil ketinggian hilal kelayakan di suatu tempat yang jauh di sana. Jadi kalau saya lihat di KHGT itu mendasarkan kepada visibilitas hilal di wilayah seluruh global dunia ini, kemudian dibuat pijakan untuk penetapan tanggal 1 Hijriyah di seluruh muka bumi Allah ini. Yang kemudian menjadi pertimbangan lagi adalah kita coba bayangkan kalkulasi waktu. Kalau seandainya Alaska sebagai pertimbangan, padahal kita tahu Indonesia itu waktunya lebih dulu dibanding dengan Amerika, di mana kalau kita merujuk waktu maghribnya Alaska pada pukul 19.12 di Alaska, pada dasarnya di Indonesia itu sudah di hari Rabu tanggal 18, yakni pukul 11.12 siang hari. Sehingga disinilah nampak secara sunatullah sebenarnya untuk memaksakan kita bersama pada tanggal memulai puasa Ramadan sangat tidak mungkin untuk bisa diterima. Sehingga tidak mungkin tanggal 18 Februari pada pukul 11 kita nyatakan masuk tanggal,
kemudian langsung memulai pada jam 11 itu, karena kita tahu kewajiban puasa adalah imsaknya, menahannya adalah mulai habis subuh, kemudian kita berbuka pada saat maghrib. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin juga kalau bahasanya transfer ru'yah. Kalau transfer ru'yah bahasa yang diberikan oleh KHGT mengatakan sudah mengakomodir dua pola hisab dan ru'yah. Di Alaska belum tentu terlihat hilal, namun sudah dinyatakan masuk tanggal. Ini berarti menggunakan hisab imkanur ru'yah. Oleh karena itu, yang menjadi pertimbangan perlu kita analisis bersama atau kita waspadai bersama bahwa kewajiban ibadah tidak dituntut harus satu waktu. Yang dituntut adalah di mana saat kita berada ada waktu yang menandakan kita wajib beribadah, maka segera wajib ibadah. Kalau belum ada tanda waktu masuk di kewajiban ibadah, kita tidak sah untuk beribadah. Perlu dipahami juga bahwa mengapa Nahdlatul Ulama begitu sangat getol dengan ru'yatul hilal adalah kalau kita pahami sebenarnya kalau kita analisis dalam manhajul fikr yang di Nahdlatul Ulama itu sebenarnya cukup begitu sangat kaya dengan merujuk dengan skema istihad yang sangat bahkan dikatakan sebagai madhab manhaji, tidak kauli. Lebih banyak merujuk kepada pendapat-pendapat ulama, tidak berani langsung merujuk kepada pondasi dasar hukum Islam, Al-Quran hadis. Dan ternyata cukup kaya beristihad, bahkan ada kesan upaya kontekstualisasi di dalam Nahdlatul Ulama cukup kuat. Namun mengapa dalam satu hal ini, dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah terkesan kepada makna tekstual ru'yah, bukan kepada makna kontekstual ru'yah yang bisa dimaknai jauh dari ru'yah, bisa hanya teoretik ilmu. Nampak sekali bahwa Nahdlatul Ulama sangat hati-hati di dalam memberikan istihad pemaknaan ru'yah ini dengan harapan, dengan wanti-wanti ibadah puasa Ramadan harus dengan dasar yang sangat-sangat hati-hati untuk menerjemahkan jangan sampai terlalu lepas, terlalu liberal, kemudian menjadikan substansi ibadah kita terganggu. Oleh karena itu seharusnya perbedaan manhaj, perbedaan kriteria, perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, kalender Syamsiyah, kalender Qamariyah, kalender Hijriyah tidak perlu diperdebatkan. Begitu sangat bisa menimbulkan ketidaknyamanan untuk kita berukhuwah Islamiyah. Dan tentunya semua adalah merupakan upaya kita beristihad terhadap teks-teks yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Namun lagi-lagi yang terpenting adalah kriteria itu memantapkan kita untuk beribadah dan tentunya harapannya beribadah yang harapnya keabsahannya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.